Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Ainun Di sini akan menyampaikan tentang mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum mengenai evaluasi dan implementasi dalam UBD atau Understanding by Design. Jadi di sini evaluasi dan implementasi dalam UBD itu ada beberapa stakeholder. Yang pertama yaitu sebagai kepala sekolah, yang kedua sebagai wakil kurikulum, yang ketiga guru, dan yang terakhir tentunya sebagai siswa. Maka sebagai stakeholder dalam implementasi Understanding by Design atau UBD ada beberapa problematika dan evaluasi implementasi yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilan pendekatan tersebut tergantung pada peran masing-masing stakeholder. Jadi 4 stakeholder tadi mempunyai peran masing-masing dan juga kesulitan yang dihadapi. Oke, yang pertama yakni sebagai kepala sekolah. Problematika yang mungkin dihadapi dalam implementasi UBD mungkin kurangnya dukungan dari staf atau siapapun yang bergerak di pengembangan sekolah tersebut, yang terutama juga siswa, serta kesulitan dalam pengembangan dan memonitor rencana pembelajaran yang sesuai dengan prinsip UBD. Kembali lagi, prinsip UBD yakni menggunakan prinsip backward design, yaitu desain mundur. Untuk mengatasi masalah ini, kepala sekolah dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru untuk memahami konsep dan prinsip UBD, yaitu kepala sekolah bisa memberikan meeting khusus untuk menyatukan visi dan misi mengenai prinsip dan konsep UPD, serta memonitor dan memberikan dukungan untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan prinsip UPD. Evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah bisa dengan mengumpulkan masukan dari beberapa guru dan siswa tentang efektivitas pendekatan pembelajaran menggunakan UBD dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan itu apa, seperti itu. Selanjutnya yaitu bagian terpenting yaitu stakeholder kedua adalah wakil kurikulum tentunya. Masalah yang mungkin akan dihadapi oleh wakil kurikulum adalah bagaimana sulitnya mengintegrasikan UBD ke dalam kurikulum yang sudah ada. Jadi kurikulum kan biasanya itu sudah mempunyai culture atau budayanya seperti itu, sudah template ya. Tetapi ketika UBD ini diimplementasikan, otomatis akan ada transisi bagaimana mengintegrasikan UBD ini dengan menggunakan dengan prinsip backward design dengan kurikulum yang sudah ada. Seperti yang kita tahu bahwa kurikulum yang sudah ada itu kebanyakan menggunakan forward design serta mengukur dan memantau hasil belajar siswa yang diberikan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang diidentifikasi. Jadi, wakil kurikulum dapat mengatasi kesulitan ini dengan berkolaborasi tentunya dengan guru dan kepala sekolah untuk menyatukan visi bagaimana integrasi dalam mengembangkan prinsip UBD ini untuk mengembangkan sistem penilaian yang tepat untuk mengukur hasil belajar siswa. Evaluasi implementasi UPD dapat dilakukan dengan memantau hasil belajar siswa dan memperbaiki rencana pembelajaran sesuai dengan masukan dari guru dan siswa. Karena yang akan berperan menjalankan integrasi kurikulum UBD ini, implementasi kurikulum UBD ini, yaitu tentunya guru dan siswa. Selanjutnya, pemeran penting dalam pergerakan sekolah yaitu sebagai guru dan sebagai siswa. Sebagai guru, mungkin masalah yang akan dihadapi yakni kesulitan dalam mengidentifikasi hasil belajar yang spesifik dan merancang aktivitas dan asesmen yang sesuai dengan hasil belajar yang diinginkan. Jadi kan backward design itu berangkat dari tujuan, yaitu outcomes apa yang diharapkan dari seorang guru ketika materi itu diberikan kepada siswa. Jadi outcomes-nya dulu, tujuannya apa, kemudian assessment, bagaimana cara menilai ketika tujuan ini sudah dicapai, lalu
Yang terakhir adalah bagaimana proses implementasi pembelajarannya, begitu. Untuk mengatasi masalah ini, guru dapat melakukan analisis kebutuhan siswa dan memperhatikan tujuan pembelajaran yang diidentifikasi, serta merancang aktivitas dan asesmen yang sesuai. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengamatan kelas, ya bagaimana kondisi kelas ketika mengimplementasi prinsip UBD ini, wawancara dengan siswa, bagaimana siswa bisa merasakan perbedaan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang berprinsip understanding by design, dan penilaian formatif dan sumatif tentunya untuk memastikan bahwa rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang terakhir yaitu peran utama juga ini sebagai siswa. Mungkin masalah yang akan dihadapi siswa adalah sulit memahami tujuan pembelajaran dan kesulitan dalam mengikuti rencana pembelajaran yang berbasis UBD. Untuk mengatasi masalah ini, siswa mungkin perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Bagaimana cara guru mendorong dengan memotivasi bahwa understanding by design ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya, tetapi kita bisa mengeksplor lebih untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan dan aktif dan efektif seperti itu. Memahami tujuan pembelajaran dan keterampilan yang diharapkan untuk dicapai, serta memberikan masukan tentang cara yang paling efektif untuk mereka belajar. Jadi siswa juga bisa proaktif dalam memberikan tanggapan bahwa pembelajaran ini maunya seperti apa, seperti itu. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan masukan dari siswa tentang kesulitan yang mereka hadapi, ya, keganjalan apa yang mereka hadapi. Mungkin mereka punya cara atau hal yang membuat mereka nyaman untuk belajar seperti itu, dan meningkatkan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi ada 4 stakeholder tadi. Yang pertama sebagai kepala sekolah, yang kedua waka kurikulum, yang ketiga yakni sebagai guru, yang keempat sebagai siswa. Keempat elemen ini akan terus saling berkesinambungan. Jadi dari keempat stakeholder ini menurut kami harus mempunyai prinsip atau menyatukan isi kepala yang sama bahwa understanding by design tidak sesulit yang dibayangkan, tetapi bisa dilakukan bersama-sama untuk mencapai prinsip UBD itu tadi. Terima kasih. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.